Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizali Ardiani, NIM 185. Saya dari kelompok 9 PLP2 yang dibimbing oleh Bapak Agung Setiawan. Di sini saya akan memberikan solusi terkait pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini. Solusi yang saya akan berikan yaitu pada media pembelajaran berupa video pembelajaran. Berikut ini adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian hari ini masih tetap baik ya. Dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Baik, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang akan kita bahas hari ini adalah perkembangan teknologi transportasi. Ada yang tahu apa itu transportasi? Transportasi adalah alat yang digunakan untuk mengangkut barang ataupun manusia dari satu tempat ke tempat lainnya. Contohnya saja, pada zaman yang sekarang yang sudah modern sekali, ada bis bisa mengangkut orang dari satu tempat ke tempat yang bisa lebih jauh. Sudah paham? Dan sekarang ada berapa jenis transportasi? Transportasi ada 3 jenis. Yang pertama adalah transportasi darat, yang kedua adalah transportasi udara, dan yang ketiga adalah transportasi air. Alat transportasi darat misalnya saja ada bis, ada becak, ada sepeda motor, ada mobil, dan lain sebagainya. Dan untuk alat transportasi di udara ada pesawat dan juga ada helikopter. Dan untuk alat transportasi yang ada di air yaitu ada kapal, ada sampan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, coba kalian buka buku halaman 170. Sebelum Ibu melanjutkan materi, Ibu akan bercerita terlebih dahulu tentang perkembangan transportasi. Jadi, pada zaman dahulu, transportasi yang sering manusia gunakan adalah kaki sebagai alat transportasinya, yaitu berjalan kaki. Setelah lambat laun, manusia berpikir untuk menggunakan hewan sebagai alat transportasinya. Contoh hewannya, misalnya ada kuda, ada sapi, ataupun keledai. Dan setelah manusia menggunakan hewan, selanjutnya manusia berpikir bagaimana caranya supaya bisa mengangkut orang lebih banyak. Manusia akhirnya berpikir menggunakan delman sebagai transportasinya. Seiring dengan berkembangnya zaman, transportasi sudah maju menggunakan mesin. Contohnya saja ada mobil, ada sepeda motor, becak saja sekarang sudah dimodifikasi menggunakan motor atau bisa dibilang bentor. Ada juga kapal yang sekarang juga bisa menggunakan mesin supaya bisa mengantarkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain yang juga jauh. Baik, sekarang Ibu akan masuk ke dalam materi. Coba kalian buka halaman 170. Di situ ada cerita tentang berlibur di rumah paman. Nantinya kalian di rumah harus membaca. Setelah kalian membaca, Ibu akan menjelaskan maksud dari tugasnya itu. Setelah kalian membaca, selanjutnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya tentang ide pokok. Apakah kalian tahu apa itu ide pokok? Ya, ide pokok adalah sebuah topik yang akan dibahas dalam sebuah paragraf dan biasanya ide pokok berada pada awal kalimat. Misalnya saja pada teks berlibur di rumah paman untuk paragraf pertama yaitu saat liburan Benny mengunjungi rumah paman. Itu adalah salah satu contoh ide pokok pada paragraf pertama dari teks berlibur di rumah paman. Selanjutnya coba kalian garis bawahi setiap kalimat dari paragraf dari teks berlibur di rumah paman. Coba kalian kerjakan di buku tugas kalian ya. Selanjutnya coba dibuka buku kalian halaman 172. Di sana ada gambar yang sudah diacak dan kalian dimintai untuk mengurutkan cara orang berpergian menggunakan alat transportasi mulai dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Selanjutnya pada halaman 173 kalian dimintai untuk membuat karya mobil dengan menggunakan bahan bekas. Tapi sebelum kalian membuat karya,
Alangkah baiknya kalian harus membaca terlebih dahulu alat dan bahan yang dibutuhkan dan langkah-langkah apa saja yang diperlukan dalam membuat karya mobil dari kardus bekas ini. Selanjutnya, setelah kalian sudah membaca alat dan bahan yang dibutuhkan dan juga langkah-langkah yang diperlukan dalam membuat mobil menggunakan kardus bekas, selanjutnya Ibu akan menjelaskan teknik dalam membuat karya mobil bekas ini. Ada 3 teknik yang dibutuhkan dalam membuat karya mobil bekas ini. Yang pertama adalah teknik potong. Teknik potong adalah teknik memotong atau memisahkan benda menjadi beberapa bagian. Yang kedua adalah teknik lipat. Teknik lipat adalah teknik melipat atau merangkap 2 atau lebih suatu benda. Dan yang ketiga adalah teknik sambung. Teknik sambung di sini adalah teknik menyambungkan dari satu bagian dengan bagian lainnya hingga dia menjadi satu. Itu adalah 3 cara atau 3 teknik dalam membuat karya mainan menggunakan kardus bekas. Masih ingatkah kalian tentang tugas yang Ibu berikan kepada kalian, yaitu membuat mobil mainan menggunakan kardus bekas? Oke, masih ingat ya? Sekarang Ibu bertanya kepada kalian, bentuk alas dari mobil mainan itu berbentuk apa ya? Persegi panjang atau segitiga? Oke, persegi panjang ya. Selanjutnya, kalian bisa tidak menghitung keliling dari persegi panjang? Bisa atau tidak? Baik, cara menghitung keliling bangun datar persegi panjang yaitu kalian harus mengetahui ada berapa sisi dari persegi panjang. Ya, benar, ada 4 sisi. Ada sisi atas dan sisi bawah, ada sisi kanan dan juga ada sisi kiri. Misalnya saja contohnya seperti ini. Di sini ada gambar persegi panjang. Untuk sisi atasnya Ibu memberikan nilai atau angka 20 cm. Dan untuk sisi bagian kanannya Ibu memberikan angka 10 cm. Berapa keliling dari persegi panjang ini? Caranya mudah sekali. Tinggal kita tambahkan sisi atasnya 20, kita tambah sisi kanan 10, ditambah lagi 20 dan ditambah lagi 10, dan hasilnya adalah 60 cm. Sudah jelas? Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian ya. Di buku tersebut ada soal sebanyak 2, kalian harus mengerjakannya di buku tugas kalian. Baik, itu adalah solusi tawaran terkait pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19 ini. Di sini saya menawarkan media pembelajaran berupa video pembelajaran tentang perkembangan transportasi untuk kelas 3. Adapun kelebihan dan juga kelemahannya, yaitu yang pertama adalah kelebihan dari video pembelajaran. Kelebihannya di sini yaitu video bisa diputar berulang-ulang kali dan tidak hanya 1 kali. Dan bisa membuat siswa untuk lebih paham akan materinya. Untuk kekurangannya sendiri, tidak semua siswa bisa paham akan materi yang sudah disajikan oleh guru. Dan juga video ini juga terkadang diabaikan oleh siswa untuk ditontonnya, malah dia lebih senang menonton video-video bermain yang lainnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.